Kalau di Indonesia kita biasa bilang ya kalau ada orang belanja dari suatu toko atau kedai atau apapun kita bilang terima kasih. Ya di India mungkin akan lebih nggak ada sih sebenarnya ya itu makanya saya kembali lagi tuh budaya. Kalau di sana mungkin budaya thank you atau Apakah cerita mereka pendapat orang asli dari negara India mengenai tentang Indonesia? Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera guys. Welcome back to my YouTube channel guys. Oke guys, kali ini kita akan teruskan lagi membuat bakalan video reaction mengenai tentang orang keturunan India berasal dari negara Indonesia ya guys. Manakala istrinya itu guys adalah orang asli dari negara India guys. Apakah cerita mereka, pendapat orang asli dari negara India mengenai tentang Indonesia dengan judulnya Suami Indonesia, Istri India, cerita pernikahan dua negara, pendapat orang luar tentang Indonesia. Dan ini merupakan dari channel Thai Apps Belajar di India. Jangan lupa guys, seperti biasa like, comment, share dan juga subscribe di dalam channel ini guys. Seperti apakah ceritanya guys? Ayo tanpa berbasa-basi kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini. Yo guys. Oke guys, jangan hitungan 1, 2 dan 3 guys. Namaste Meredos, welcome to Thai Apps Belajar di India channel. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya ya buat info-info menarik tentang India. Penasaran gak sih gimana kalau dua orang yang beda negara nikah? Pasti banyak kan perbedaan budaya, perbedaan makanan, gaya hidup yang mereka alami. Benar. Nah, hari ini Sita mau interview Pak Jasbir dan Bu Parminder, dua orang dari negara yang berbeda yaitu India dan Indonesia. Walaupun keduanya sama-sama punya latar belakang keluarga Punjabi, tapi tetap aja kehidupan keduanya dan gimana mereka dibesarkan tuh beda. Penasaran gak sih sama ceritanya? Yuk langsung aja kita dengerin ceritanya mereka. Ayo. My name is Parminder Kaur. I'm from India, asli India. But after getting married with this person, Jasbir, so aku udah pindah ke Indonesia, Medan. Sekarang saya tinggal di Medan. Wow guys, bisa bahasa Indonesia guys. Menikah dengan orang Indonesia walaupun jalur leluhurnya tuh kayaknya memang orang kata keturunan India, tetapi beliau sudah berpindah ke Indonesia guys. Suaminya tuh memang asli orang Indonesia walaupun keturunan India guys. Wow, mantap guys. Terus kalau kerja saya banyak sih, saya dosen juga, tapi saya punya kerja sendiri, usaha sendiri. Saya ada buka butik di sendiri juga, yang saya bisa buat desain baju India, apa macam aja bisa. saya Jasbir aslinya Pematang Siantar, Sumut. Itu letaknya dekat Danau Toba, gak jauh sebenarnya. Lahir besar di situ, cuma untuk kuliah dan sekolah lebih banyak di Medan dan tinggal di Medan. Kerja saat ini lagi sibuk dengan menyelesaikan studi dulu untuk S3. 8 tahun. Udah mau 8 tahun, bulan 2 tanggal 21. Belum 8 tahun masih. Sedikit lagi 8 tahun. Sebentar lagi. Pak, kalau tambah pacaran udah 9 tahun. Iya. Wow. Actually, it is a mixture that we meet each other for Facebook plus relatives. So, like almost we can say this is love come arranged marriage. So, like the finally physically meeting was in February. So they came to he with his family came to India. Then they came to our house first. At my house, I meet him first time. So first impression was good. Kami berjumpa dengan keunikan dari Facebook sampai jadi ke Indonesia. Tanpa Tanpa tahu siapapun latar belakang keluarga, tanpa tahu siapapun. Yeah,
we don't know each other's family background. When first I get to know his name, because as his name is Punjabi, he is Punjabi. So I thought dia bisa bahasa Punjabi. Oh. Tapi waktu pertama kali saya bicara sama dia nggak tahu sama sekali bahasa Punjabi. Jadi saya terkejut. I was like, his name is Punjabi, he is Punjabi, but he cannot speak Punjabi language. So like from the first time, we always use English because he didn't know Punjabi, but now he knows. So that was a shock that he didn't know Punjabi, but Tidak now bahasa Punjabi. I can speak Indonesian, he can speak Punjabi, so that's okay, that's good. Ayo. Kalau Oke. menurut saya sih, waktu dari awal pacaran sampai jadi, sampai hari ini masih membingungkan ya. Itu bisa apakah menjadi dan bagaimana bisa terjadi, itu pun juga tak bisa terjawabkan, hanya Facebook yang menjawab. Pertemuan yang nggak tahu bagaimana dan bagaimana bisa sampai, yang nggak pernah tahu pun itu kota Nawasher, nggak tahu kota apa itu di Punjab sana, dan nggak pernah terpikir pun mau Terus pikir dia nikah sama. pertama kali datang ke India itu. Pertama kali langsung pergi ke Nggak India jumpa. untuk nikah. Oh, I think India and Indonesia culture almost same, means not almost, mostly same. oke, sama. So for culture, for me it was okay. Like bukan saya waktu jumpa sama dia datang ke sini kalau nengok, sih oke aja, kayak sama seperti kayak di India sama Indonesia. Satu lagi, Indonesia dan India paling suka party. Kalau sudah party, semua baju baru, semua sama. Itu adalah hal yang sama sekali, sama semuanya di antara dua bangsa ini. Oke. Kalau pesta pernikahan, For every function, for every festival, they need new clothes. Only there was one problem for me, not culture, but I would say language. Oh, tapi Because bahasanya. orang yang saudara, yang family datang jumpa waktu baru-baru saya datang ke sini, orang semua yang kalau orang ini kumpul, kalaupun tahu bahasa India, ada yang tahu, semua pakai bahasa Indonesia. Jadi saya nggak tahu sama sekali ya. Satu kata pun nggak tahu bahasa Indonesia. Waktu orang ini duduk mulai, they started speaking Indonesian language, so aku udah mulai nonton, aku tidur. Waktu baru-baru aku sampai di Indonesia, aku banyak tidur karena nggak mengerti bahasa Indonesia sama sekali. Tapi orang di sini banyak gunakan bahasa Indonesia. Itu aja. Orang India, bukan orang yang lain, tapi orang India yang tahu bahasa India pun orang itu banyak gunakan bahasa Indonesia. kalau dari saya, karena saya lahir besarnya di Indonesia, stylenya sudah stylenya Indonesia, udah stylenya Medan. Biasanya seperti itu. Jadi budaya makan semua sudah bercampur-campur ya. Jadi nggak ada pengaruh besar kali. Kalau pergi India ya bisa makan makanan India. Kalau balik ke sini ya balik lagi kembali dengan makanan yang bercampur-campur. Apalagi karena kita lahirnya di Medan atau di Sumatera Utara, khususnya banyaknya orang-orang keturunan India yang ada di sini. Jadi makan itu semua udah campur ya. Baik dari India Selatan, India Utara, semua jadi kita sudah bercampur-campur. Jadi easy aja untuk semuanya, nggak ada yang dipermasalahkan ya. Kalau untuk makan, untuk budaya ya sama, karena kami orang-orang Punjabi, sama-sama Punjabi ya, nggak ada yang Cuma diperbedakan. saya ada masalah untuk makanan Oh. ya. Susah kali sampai ini, jadi saya nggak bisa makan semua kemungkinan makanan Indonesia. dia bukan lahir dari Indonesia, Ya, karena jadi saya udah lahir di India. Di sini kan saya sedikit waktu datang, permakanannya aja yang bisa. itu aja masalah sih. Makanan sih, ya ada berapa makanan aku bisa makan, tapi nggak semua bisa makan makanan yang dari Indonesia. Pertama kali dia datang dia paling nggak suka makan durian. Dan sekarang sampai saya suka sekarang dia sekali. paling suka makan durian. Waktu pertama kali cium bau durian, bau kali. Sekarang Oh, udah suka. luar biasa. Sekarang udah suka ya guys ya. Oh, udah kali ya. Wah, mantap sekali penceritaan mereka nih guys ya. Permulaan perkenalan melalui Facebook, lepas tuh orang keturunan India dari Indonesia nih langsung ke India, terus nikah guys. Nah, terus nikah dan istrinya tuh langsung pindah ke Indonesia. Dan sekali kita hari ini kita dengar bisa berbahasa Indonesia guys. Wow, berasal dari Medan, keturunan India guys. Cuma makanan pun nengok sih nggak ada shock. Cuma ya karena nggak pernah coba, mungkin Oke. gara-gara itu.
nggak Dia, bisa dia, makan. dia paling susah hanya makan sampai hari ini ikan teri Ikan Medan. teri, Ikan Itu teri. paling susah. Padahal dia bilang apa, ikan teri makan sampai kepala-kepalanya. Jadi dia nggak suka. Kalau saya Terus sih, waktu di India mungkin hanya sedikit aja cara peradaban kita ya. Kejap guys, ikan teri itu apa artinya? Kalian boleh tuliskan di ruangan kolom komentar ya. Oke guys, siap. Rata-rata hampir sama sih semuanya. Cuma ya sebagai negara demokrasi juga ya sama, semuanya sama. Culture budaya sama. Sama-sama. Semua hampir mirip kayak budaya Indonesia. Ketepatan kita orang utara yang mayoritas adalah petani banyak juga ya. Semua di sini kita hidup dari Siantar pun orang petani semua banyakan. Jadi rasanya ya biasa aja, nggak ada yang Almost same. Hampir rata-rata sama. sih kehidupan India sama Indonesia itu sama. Cuma yang beda mungkin suhu udara aja di sana. Kadang-kadang kalau udah musim dingin kali, kalau panasnya luar biasa. Itu aja kadang-kadang yang mungkin mungkin orang Indonesia agak susah beradaptasi dengan suhu ya. Tapi kalau makan ya oke lah, makan kena ada yang Karena di rumah vegetarian, kan masa ada yang makanan India, ayam ya, kecil tergantung yang orang mana. Cuma kalau mau cari yang ekstrim food gitu ya nggak ada di India, nggak banyak orang makan ekstrim food. Like as I told before already, like we always used English language kan waktu pertama, karena saya tahu dia nggak tahu bahasa Punjabi atau bahasa Hindi, tapi bahasa Inggris saya kami gunakan untuk komunikasi. Tapi yang waktu sudah sampai di Indonesia, pelan-pelan sudah mengerti bahasa Indonesia. Terus saya ajar sama dia bahasa Punjabi. Sekarang dia pun udah bisa gunakan bahasa Punjabi. Orang ini kan di rumah kami kan banyak orang ini pakai bahasa Indonesia, jadi saya pun belajar bahasa Indonesia. Mantap. Jadi campur kami bahasa Inggris, bahasa Punjabi, bahasa Indonesia, tiga bahasa kami pakai sampai sekarang. Tapi waktu baru-baru kami kenal sama satu sama lain, waktu itu kami gunakan bahasa English banyak. Bahasa Actually, Inggris. from India, Indonesian people are more way polite. Jauh lebih I would sopan. say I'm Indian, but I'm saying this thing. Emang ini ada perbedaan budaya. Kalau di Indonesia kita biasa bilang ya, kalau ada orang belanja dari satu toko atau kedai atau apapun kita bilang terima kasih. Ya di India mungkin akan lebih nggak ada sih sebenarnya ya. Itu makanya saya kembali lagi tuh budaya. Kalau di sana mungkin budaya thank you atau budaya sorry atau apa itu ya nggak penting kali bagi mereka. Cuma kalau kayak kita ya ini budaya kita No, ya. it depends on the education or on the mentality also. If you will meet someone who is educated, the person will for sure will say thank you or sorry. But if you will meet the people in India, if you will meet the people like the vendors and all, because of the lack of education also, so they don't use thank you and sorry. So that is, we understand. Okay, but the other thing in Indonesia is this, that the vendors, this becha people, they also say thank you and sorry. That is a plus point. That is a good thing that I like in Indonesia. And the politeness of people I like in Indonesia. People are very polite, very nice towards everyone. Versi aman nggak aman ini, kalau cerita aman di mana sih negara kita bilang bisa jamin 100% keamanan, kecuali kalau kita tinggalnya di negara kayak Singapura yang sekecil itu ya bisa lah kita bilang aman. Di Indonesia pun kalau kita bilang mau jalan sendiri aja, kalau sekarang aja kita takut malam ada begal lah, ada perampok lah. Jadi dimanapun semua negara pasti itu semua tergantung kita. Kita yang harus jaga kita punya diri untuk keamanan. Sampai hari ini saya udah pergi berapa kali sendiri walaupun nggak tahu, aman-aman aja ya, santai-santai aja. Dan Bagus aja. ketepatan waktu saya naik bus, motor saya rusak dari Jalandhar ke situ, saya ada jumpa beberapa orang dari Afrika punya student, ada yang dari Philippines, ada yang dari mana, international student. Mereka santai-santai aja di bus, santai kehidupan mereka, nggak ada permasalahan apapun. Ini hanya ya biasa news hanya untuk supaya pamorkan saja untuk naik. Tapi yang lain-lain sebenarnya tidak. Sebenarnya semua gaya hidup itu dimanapun kita yang atur. Jadi kita nggak bisa bilang oh ini jorok, ini ada semua itu kan ada tempat-tempatnya tersendiri. Jadi menurut saya ya setiap pergi ke suatu daerah atau negara manapun kita harus nikmati budaya setempat. Itu aja. Kalau kita nggak bisa nikmati, kita mau bawa budaya kita dengan culture kita sendiri, ya nggak mungkin lah.
Kalau untuk medical, karena baru jalani pengobatan, ketepatan, jadi saya rasa itu oke dan murah sekali ketimbang saya jalani di tempatan saya jalani di Medan. Saya hanya bicara khususnya Medan, saya nggak tahu untuk daerah Jawa, tapi untuk daerah Medan itu jauh lebih mahal. Obat-obatan jauh mahal. semua jauh lebih mahal. Sebagai contoh, pakai obat diabetes harganya di situ 600, di India cuma berapa? Itu kita harus kita bisa lihat itu pengobatan yang Yes. lebih Cheap murah. but good Untuk quality. kalau untuk pengobatan India jauh lebih murah bahkan daripada Malaysia, yang banyak orang Medan mungkin rame-rame, ataupun orang Jawa berobat ke Singapura itu pun lebih banyak. Tapi ya kalau pengobatan India sebenarnya sudah mulai bagus dan cukup bagus untuk saat ini ya. Dan banyak juga saya jumpai di satu rumah sakit yang ketepatan merawat saya itu banyak orang-orang Indonesia yang ternyata sudah berobat ke situ untuk masalah ginjal, jantung. Dan kalau untuk masalah transportasi, ini yang suatu hal yang luar biasa yang ada di India. Dengan penduduk 1,3 miliar, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, semua ada. Baik dari trennya, jalannya, busnya, semua ada. Dan jalan cukup luar biasa bagusnya. Besar-besar bagus juga. Bus-busnya pun Semua bagus. semua sama seperti di Indonesia, tapi cuma di Indonesia kita mungkin lagi dihubungkan oleh Bapak Presiden kita untuk satu Indonesia. Yeah, cost difference is there. India is cheaper than Indonesia, but yeah, because we are living in Indonesia, so we are used to. It is like how we can say in Punjabi we say Jameen Asman, like earth and sky difference. Like it is that much different because India it is cheap. Like we can say only two things you will get expensive hotel and the petrol. That is in India you will get expensive. Other than that, everything is cheap. But if you will compare to Indonesia, OMG, it is very much expensive in Indonesia. Everything is very much expensive. Seriously. Dia terlanjur murah untuk makan, untuk hal segala macam itu terlanjur. Pakaian semua. Terlanjur murah. Dan karena kita udah kebiasaan hidup di Indonesia dengan harga segitu, Yeah. kalau kita pergi makan Because if we are di used to, that's restoran why it is okay. yang makan 4 orang, yang makan 5 orang dengan harganya 70 sampai 100 ribu, ya kita shock terapi. Ini macam mana cara buat 100 ribu bisa makan gini banyak orang? Satu lagi, di Indonesia ya seperti biasa, seperti perkuliahan pada umumnya ya nyantai aja. Kalau di Santai. Kalau Indonesia, di Indonesia saya kayaknya bilang hidupnya terlanjur santai orang sekali. kalau mau S1, S2, graduation, it is very easy. In one time, as I'm already graduated, so I'll say, okay, at one time I think easily can do 2 or 3 degrees because it's very easy to get education, especially for graduation or post graduation in Indonesia, because it is like too far away. Jauh beda dari India sama Indonesia. Kalau Indonesia, saya waktu baru saya udah I'm a lecturer also. Now I'm a part-time lecturer. When in the starting I started attending the classes in the university, I was shocked. Aku gimana ya, apa orang ini, pertama saya udah perlu waktu untuk mengerti semua apa yang terjadi, gimana mau ngajar, how to teach, for this it took time. I was also shocked to see the students that when they were attending the classes, and moreover I got more shocked when I saw the students the exam. I was totally shocked that they were very relaxed, they were very santai, we say in Indonesia. Orang itu bisa open book, bisa apa aja gitu kan. Tapi kalau di India waktu saya S1, waktu kami kuliah, di sini kan 16 pertemuan ya kalau nggak salah untuk belajar satu mata kuliah. Kami UTS sama UAS. 14 pertemuan, 2 kali ujian. Di India, every day we have to attend the class for one subject every day, until the semester will finish it before the exams. For exam, they give us 3 hours to attend the exam. If we don't even have 1 second to talk to anyone, but here people are very, very relaxed, very easy to give exam. And moreover, there is difference for the practical and theory also, I see, as I taught to the student. So it is very much different, too much. The two
too much difference of education in India and Indonesia. Very much. For us, it was very difficult to give exams. Like we used to get sit before the exam 2-3 hari sebelum ujian, kami duduk, kami belajar semua. Waktu ujian kami mau tulis, kalau ada yang kawan mau tanya, tolong kasih tahu. Kami bilang tunggu dulu, kami selesaikan dulu, baru kami bicara kalau ada waktu. Tapi di sini orang 15 menit, 20 menit udah selesai ujian, udah keluar mahasiswa, saya nengok. Kalau dari saya yang ketempatan sudah pergi India dari utara ke Dari selatan ke utara, segala sesuatu di negara bagian ada hal yang unik dan Benar. punya culture yang luar Betul. biasa. Benar. Dan antara utara dan selatan pun berbeda ya, sama kayak kita bilang Indonesia ya, antara Pulau Jawa, Jakarta dengan Medan pun juga berbeda ya. Seperti itu juga sebenarnya di India. Orang di Indonesia banyak berpikir India itu cuma satu suku atau lain. Sebenarnya tidak. Oh, Setiap negara bagian punya semua culture berbeda-beda. Bahkan makanan juga berbeda. Bahasa juga berbeda. Jadi menurut saya banyak hal yang perlu orang Indonesia lihat ke India supaya banyak belajar. Tidak bilang India itu cuma satu suku ya, satu ini ya. Enggak, tidak seperti itu. Jadi ketika mereka pergi mungkin mereka akan lebih banyak lagi belajar. Dan kalau kita bilang India adalah negara satu suhu, tidak. Di bawah ada yang satu sama udara dengan Indonesia. oh sama. Yang di atasnya ada 4 musim dengan Indonesia. Kalau mau pergi ke Swissnya India ada, mau pergi ke daerah tropisnya India ada. Oh, Semua India itu punya. Yang istilahnya menurut saya semua season ada, semua Bisa festival menikmati. ada. Bahkan setiap bulan punya masing-masing festival dan masing-masing punya tradisi yang luar biasa. oke. Jadi ramai dengan keunikan festival masing-masing dan budaya yang berbeda-beda. Kalau Oke. itu sih ya bagus tinggal di Indonesia, udah mau 8 tahun ya saya tinggal di Indonesia. Jadi sih sampai sekarang sih bagus semua, aman sama dia. Terus kalau kayak tadi bilang culture sih di sini kan ada berapa banyak hal saya nengok, kayak Batanese people, terus Javanese, orang Jawa, orang Bata, terus ada yang lain pun orang Karo. Yeah, same like in India we also have from different we have different type of people, like their culture, their tradition is different from us, because obviously that is in India also, na? Because saya pertama kali lihat, saya suka sama orang itu punya tradition. Bahkan saya punya banyak kawan, ada orang Bata, orang Nias ada, terus orang Jawa ada, tapi nggak banyak. Orang Bata sama orang Nias banyak kawan saya daripada orang Punjabi atau orang India di sini. Saya lebih dekat sama orang itu karena orang itu, orang kayak tadi pertama pun saya bilang sebelumnya, kalau orang itu polite, orang di sini baik orang, they are very polite, they are very like sweet, they talk very nice to us. If we want to ask anything about anything, like they are so polite to us. Like whenever we talk, to them, they will always speak to you very nicely. Na? They will reply everything, and it is safe also in Indonesia. It is totally safe. Saya pulang dari rumah kawan jam 10 atau jam 11 pun gak ada masalah sendiri. Saya bagus balik, sampai ini hari gak pernah ada masalah. Not so much crime here also, so it is also safe for women also in Indonesia. Saya udah pernah pergi Prapat ya, karena dekat Jakarta, Bandung, Bali, Jogja. Semua di mana semua bagus sih. Kalau overall aku bilang Indonesia, kalau ada yang mau datang, if someone wants to come from India, from anywhere else, orang itu bisa datang. They should come. I would say they should come and they should visit Indonesia, anywhere in Indonesia, wherever they want to. If you are working also, like here we work also, we enjoy life also. So it is not that like we are working, we have pressure of work, we just work. No, it is not. So we are earning money, we are spending money on us also. Like it's a good life in Indonesia. Bisa hidup baik Nah, di Indonesia. gimana? Seru banget kan ceritanya? Mantap. Bagian mana nih yang menarik buat kamu? Coba komen di bawah ya. Siap. Sampai situ dulu video hari ini. Kabi Alfida Nakena. Pirmilengge. Wow, mantap.
Oke guys, demikianlah sebentar tadi video dari channel Thai UPS belajar di India guys. Kontennya adalah orang kata suami dan istri. Suami berasal dari negara Indonesia, istri berasal dari negara India. Asli dari negara India ya guys. Jadi apa yang membuatkan saya sangat-sangat tertarik apa yang mereka sampaikan. Mereka ini guys menceritakan bagaimana perbedaan, bagaimana persamaan ya di antara India dan juga Indonesia, Indonesia dan juga India. Dan yang paling serunya guys, di antara mereka ini guys, suami menceritakan bagaimana kondisi ya cara kehidupan yang berada di India. Istrinya pula guys menceritakan bagaimana kondisi dan juga kehidupan apabila saatnya tinggal dan berpindah ke Indonesia. Mereka udah 8 tahun ya guys. Mereka sudah berada di Indonesia, yaitu istrinya. Dan bagi saya istrinya tuh bisa ya berbahasa Indonesia, dan suaminya tuh guys sangat-sangat orang bilang menceritakan kepelbagaian yang ada di negara India ya, dari segi keberagaman, gaya kehidupan, party ya, dan juga perkara-perkara yang saya rasa bagi saya sangat-sangat positif untuk kita nilaikan. Mungkin ada beberapa orang-orang ataupun warga dari mana-mana pun negara, khususnya di Indonesia, kayaknya ingin ke India, mungkin kehidupan dan sebagainya tuh apa yang dikatakan oleh suami dari Indonesia nih guys, dalam keadaan yang aman-aman aja. Manakala istrinya tuh guys menceritakan bagaimana gaya ya kehidupan yang berada di Indonesia nih begini aman, santai. Kalau bilang di India tuh santai, di Indonesia tuh lagi santai guys. Mantap sekali ya guys. Wow, dan dikatakan juga guys, istrinya ini guys adalah dosen ya, tenaga pengajar ya, mengajar di universitas yang berada di Indonesia. Wow, mantap sekali ya guys ha. Memang sangat-sangat keren. Apapun guys, menurut kalian bagaimana? Bagi saya sangat-sangat tertarik apa yang mereka sampaikan, sangat-sangat seru karena mereka menceritakan, saling menceritakan di antara dua negara, yaitu India dan juga Indonesia dan India. Jadi perkara itu sangat-sangat menarik dan bisa dijadikan sebagai edukasi dan juga pengetahuan pada kita semua. Oke guys, silakan tuliskan di ruangan kolom komentar. Insyaallah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang guys. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.